Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih anakku sekalian, masih semangat ya belajarnya ya. Tadi sudah mengerjakan ulangan harian untuk perundang-undangan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan untuk pembahasan K3LH, yakni bab api dan kebakaran bab 6. Insya Allah minggu depan akan kita adakan ulangan harian juga ya, kalau memang memungkinkan. Jadi nanti akan saya informasikan lagi kalau memang jadi kita untuk ulangan harian. Baik, pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan kepada atau untuk subbabnya ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan untuk subbab berikutnya, yakni prinsip-prinsip pencegahan kebakaran. Seperti yang telah diuraikan pada minggu lalu, bahwa nyala api sebenarnya adalah suatu reaksi dari 3 unsur, yaitu bahan bakar. Kalau di sini kita bisa melihatnya dengan material mudah terbakar atau fuel, kemudian panas atau energi ya, di situ heat, kemudian oksigen atau udara. Reaksi ketiga unsur tersebut hanya akan menghasilkan nyala bila berjalan dengan cepat dan seimbang. Bila salah satu unsur ditiadakan atau kadarnya berkurang, maka dengan sendirinya api akan padam. Reaksi ketiga unsur tersebut digambarkan dalam satu segitiga yang disebut segitiga api, seperti yang saya tayangkan di sini. Reaksi yang tergambar pada segitiga api adalah reaksi berantai yang berjalan dengan seimbang. Bila keseimbangan reaksi tersebut diganggu, maka reaksi akan terhenti atau api akan padam. Oleh sebab itu, dasar-dasar sistem pemadaman api sesungguhnya adalah perusakan keseimbangan reaksi api. Nah, perusakan keseimbangan reaksi tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara penguraian. Suatu pemadaman api dengan jalan memisahkan atau menyingkirkan bahan-bahan yang mudah terbakar ya. Jadi bisa diantara memindahkan atau memisahkan bahan-bahan yang mudah terbakar, itu juga merupakan salah satu cara pemadaman api, yaitu dengan cara penguraian. Yang berikutnya adalah dengan cara kita ulangi lagi ya anak-anak ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara pendinginan, yaitu pemadaman api dengan jalan menurunkan panas sehingga temperatur bahan yang terbakar turun sampai di bawah titik nyalanya. Itu cara pemadaman api yang kedua dengan cara pendinginan. Cara pemadaman api yang ketiga yakni dengan cara isolasi. Pemadaman api dengan jalan menurunkan kadar oksigen sampai di bawah 12 derajat. Cara ini disebut juga lokalisasi, yaitu mencegah reaksi dengan oksigen. Nah, anak-anak, itu adalah prinsip pencegahan kebakaran atau cara pemadaman api. Ada 3 macam. Yang pertama dengan cara penguraian, yang kedua dengan cara pendinginan, dan yang ketiga dengan cara isolasi. Berikutnya kita lanjutkan kepada teknik atau sistem pemadaman. Teknik atau sistem pemadaman yang pertama adalah smothering atau menutupi atau menyelimuti.
Memutuskan hubungan udara luar dengan cairan yang terbakar agar perbandingan udara berkurang. Contoh, menutupi dengan menggunakan karung basah, atau menutupi dengan menggunakan pasir, lumpur, atau tanah. Kemudian bisa juga dengan pemadaman dengan menggunakan APAR jenis busa. Itu adalah teknik atau sistem pemadaman yang pertama atau smothering ya. Kemudian yang kedua adalah cooling atau pendinginan. Menurunkan panas benda sampai mencapai suhu di bawah titik nyala atau flash point. Contohnya bisa juga dengan disiram dengan air. Kemudian ditimbun dengan pohon yang mengandung air. Bisa juga dengan dipadamkan dengan api air jenis CO2. Itu teknik atau sistem pemadaman yang nomor 2 atau cooling pendinginan. Yang ketiga adalah starvation ya, mengurangi atau mengambil bahan yang terbakar atau menutup aliran cairan atau gas yang terbakar. Contoh, memisahkan benda yang terbakar, menjauhkan benda yang belum terbakar, menutup keran instalasi minyak atau gas yang terbakar. Nah, itu cara yang ketiga atau sistem starvation. Kemudian yang keempat, memutus rantai reaksi pembakaran. Pemadaman menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan. Kemudian yang kelima adalah emulsification ya, pemadaman kebakaran plastik dengan air. Dan yang keenam adalah pelarutan, yakni pemadaman kebakaran alkohol dengan menggunakan air. Nah, itu adalah sistem pemadaman atau teknik sistem pemadaman. Yang berikutnya kita lanjutkan kepada kategori pemadaman. Kategori pemadaman dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama ada pemadaman tradisional, yang kedua ada pemadaman modern. Pemadaman tradisional yakni menggunakan media yang tersedia langsung dari alam, contohnya menggunakan daun pisang, kemudian menggunakan karu yang dibasahi air, kemudian menggunakan pasir atau tanah. Nah, itu pemadaman tradisional. Yang kedua, pemadaman modern yakni menggunakan media atau alat yang dibuat khusus untuk penanganan kebakaran. Contoh, menggunakan APAR, menggunakan hidran, kemudian menggunakan mobil unit, menggunakan sprinkler, dan juga yang terakhir dibantu fire detector dan alarm. Itu pemadaman modern. Jadi kategori pemadaman ada dua ya anak-anak ya. Pertama kategori pemadaman tradisional, yang kedua kategori pemadaman modern. Kita lanjutkan, berikutnya adalah, nah ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing kategori pemadaman. Yang pertama ada cara tradisional ya, kelebihannya harus mencari media itu, kemudian kelebihan dan kekurangannya yang pertama cara tradisional harus mencari media pemadaman dulu, kemudian tidak bisa untuk kebakaran besar, harus dekat dengan sumber api, lebih murah dan ramah lingkungan. Kemudian kalau pemadaman cara modern mudah dijangkau, bisa untuk kebakaran besar, lebih efektif dan cepat, mempengaruhi kesehatan, biaya perawatan alat, dan juga investasi untuk peralatan. Nah, masing-masing kategori punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya anak-anak ya. Jadi dari situ kita bisa memahaminya dengan baik, sehingga kita bisa menerapkan mana yang bisa kita gunakan. Misalkan dengan cara tradisionalkah, bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Kemudian cara modern, apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing juga. Seperti itu ya anak ya. Kita lanjutkan subbab berikutnya, yakni media pemadaman modern. Nah, APAR atau alat pemadam api ringan. Portable fire extinguisher ya, alat pemadam api jinjing ringan yang digunakan untuk pemadaman awal terjadinya kebakaran. Dimulai dari pangkal api yang paling tipis, yaitu di belakang arah angin atau samping kiri atau kanan api. Nah, media pemadam api yang biasa digunakan adalah air, busa, karbon dioksida, gas halon serta pasca halon, kemudian serbuk kimia. Nah, untuk cara kerja dari masing-masing media pemadam api yang biasa digunakan bisa dipelajari dari PDF nanti yang saya share ya anak-anak ya. Jadi itu bisa kalian pelajari.
Dan mohon ditunggu untuk PDF-nya karena nanti masih proses untuk saya scanning dulu ya anak-anak ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mata pelajaran K3LH kita pada siang hari ini. Insya Allah minggu depan kalau memang memungkinkan kita adakan ulangan harian K3LH di bab api dan kebakaran, yakni lebih tepatnya bab 6. Untuk tugas kalian ini ada 2 tugas. Yang pertama, jelaskan kelebihan dan kekurangan pemadaman api secara modern dan tradisional. Tadi sudah ada di slide sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, jelaskan mengapa karbon dioksida digunakan sebagai media pemadaman api. Nah, itu kalian jelaskan. Kenapa sih kok karbon dioksida itu digunakan sebagai media pemadaman api? Nah, alasannya apa? Kemudian kalian tulis. Kedua, jawabannya itu ditulis di buku tulis yang rapi, kemudian difoto dan dikirim ke WhatsApp saya. Maksimal saya tunggu sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam. Baik, itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Pesan Bapak terakhir, tetap terapkan 3M dimanapun kalian berada. Konsumsi juga makanan dan minuman yang bergizi. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan jangan begadang. Baik anak-anakku sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih anak-anak sekalian. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.